buku tafsiran. Jadi saya harap sekurang-kurangnya kamu ada Alkitab dan juga buku tafsiran. Saya baca dari Injil Yohanes bab yang ke-7 ayat 1. Selepas itu Yesus pergi berjalan di Galilea. Dia tidak pergi, ini dari versi Borneo. Jadi kalau saudara ada versi Borneo, kita boleh baca bersama-sama. Dia tidak pergi ke daerah Yudea karena orang Yahudi di situ berniat hendak membunuhnya. Ketika itu perayaan orang Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daun, hampir tiba. Oleh itu saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, "Beredarlah dari sini ke Yudea, supaya murid-muridmu dapat melihat perbuatanmu. Orang tidak menyembunyikan perbuatannya kalau ingin menjadi ternama. Karena kamu sudah melakukan perkara-perkara ini, biarlah dirimu dikenal orang di dunia." Saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya kepadanya. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saatku belum sampai lagi. Saatmu bila-bila sahaja. Dunia ini tiada sebab untuk membencimu, tetapi dunia membenciku karena aku memberi kesaksian tentangnya bahwa kerjanya durjana. Pergilah menyambut perayaan itu. Aku tidak pergi karena saatku belum sampai sepenuhnya." Setelah berkata demikian, Yesus tetap tinggal di Galilea. Apabila saudara-saudaranya telah bertolak untuk menghadiri perayaan itu, Yesus pun pergi juga secara diam-diam. Pada masa perayaan itu, orang Yahudi mencari Yesus. Mereka bertanya, "Di manakah dia?" Orang ramai berbisik-bisik tentangnya. Ada yang berkata, "Dia seorang yang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, dia membawa ajaran sesat." Tetapi semuanya tidak berani berkata atau bercakap secara terbuka tentang Yesus karena takut akan orang Yahudi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya mau menjelaskan tentang ini beberapa istilah atau kalimat berkaitan dengan tempat. Dalam ayat pertama, Yesus sedang berjalan-jalan di Galilea. Dia sedang mungkin mengeliling beberapa kampung atau perkampungan di Galilea. Saya harap saudara kalau mau mendalami firman Tuhan, penting saudara ada peta Israel. Galilea ini sebelah utara, dan di sini mengatakan dia tidak pergi ke daerah Yudea. Yudea ini bahagian selatan. Kota Yerusalem di mana bait suci berada, itu adalah di daerah Yudea, di bahagian selatan. Galilea itu bahagian utara. Samaria itu di tengah-tengah. Dan di sini mengatakan bahwa orang Yahudi mungkin secara majoritinya yang membantah atau menentang Yesus dalam Injil Yohanes lebih 80 kali kalimat orang Yahudi, the Jews, dalam bahasa Inggris, the Jews atau orang Yahudi 83 kali disebut di dalam kitab Injil Yohanes. Majoriti besarnya mungkin hanya beberapa kali saja orang Yahudi itu berbaik-baik dengan Yesus. Mungkin 70 lebih kali bila orang Yahudi disebut seluruh kitab Injil Yohanes, mereka merupakan musuh atau mereka yang menentang atau membenci Tuhan Yesus. Jadi perkara ini amat penting. Saudara harus tahu ini geografi tempat Galilea dan Yudea, dan juga orang Yahudi adalah bangsa Israel secara keseluruhan menolak Yesus. Memang beberapa ataupun minoriti, sebahagian kecil terima Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pun adalah orang Yahudi. Jadi ada segelintir daripada orang Yahudi tetap percaya kepada Yesus. Cuma kalau saudara membaca Injil Yohanes,
Biasanya kalau saudara menemukan kalimat orang Yahudi, ia bersifat negatif. Jadi saya harap kita dapat mengikuti setakat ini. Dan perkara yang kedua di sini adalah perayaan orang Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daun hampir tiba. Jadi dalam Injil Yohanes juga, karena kita rehat minggu yang lalu, jadi pastor beri sedikit refresh ya, satu peringatan lah ini. Kitab Injil Yohanes juga sangat menarik karena banyak berbicara tentang perayaan-perayaan orang Yahudi. Dalam bab yang ke-7, bab yang kedua dan bab yang ke-6, 2 kali sudah perayaan Paskah disebut. Dan bab yang kelima, waktu Yesus menyembuh orang yang lumpuh pun mengatakan ada satu perayaan orang Yahudi. Tidak disebut apa jenis atau apa perayaan itu, mungkin perayaan Pentakosta. Dan sekarang bab yang ke-7, mungkin ini tahun yang kedua, masuk tahun yang kedua Tuhan Yesus melayani setelah Paskah yang kedua. Sekarang sudah bulan September atau Oktober, kalender kita sudah sampai perayaan Pondok Daun. Kalau bahasa Ibrani dia adalah bulan Tishri, T-I-S-H-R-I. Jadi mungkin saya berhenti sejenak. Saya cuma mau tanya, sebab mungkin pastor sudah beberapa kali sebut dalam khotbah dan pengajaran kelas tunas remaja, sama ada di antara kita boleh memahami tentang ini perayaan Pondok Daun, atau pastor perlu menjelaskan serba sedikit tentang perayaan ini. Bagaimana? Ada respon saudara? Saudara tahu apa itu perayaan Pondok Daun? Apakah sebab utama? Apakah sebab dasar utama mereka merayakan perayaan Pondok Daun? Sebagai peringatan akan apa? Ada yang boleh jawab? Bagaimana? Belum lagi. Ya, perayaan Pondok Daun adalah ini perayaan hujung tahun orang Yahudi. Kalender mereka ini bulan yang ke-7, bulan Tishri, dan alasan utama Tuhan menyuruh mereka merayakan perayaan Pondok Daun selama 8 hari sebenarnya. Mereka harus tinggal di pondok, itulah disebut Pondok Daun. Tidak boleh mereka tinggal di rumah mereka. Jadi sampai hari ini di Israel, kalau orang Yahudi mentaati hukum Taurat, mereka buat satu kemah atau pondok kecil di pelataran rumah mereka lah, di luar rumah mereka, dan mereka tidur di sana sepanjang perayaan itu, sebagai peringatan bahwa umat Israel dipimpin Tuhan selama 40 tahun di padang gurun atau di belantara. Itulah dasar perayaan Pondok Daun, sebagai peringatan bahwa waktu mereka menggembara di padang gurun, waktu Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka tinggal di kemah atau pondok. Biasanya mereka hanya buat pondok yang bersifat sementara. Kalau saudara lihat dalam Bilangan bab 33, ini kitab Bilangan, kemudian 34. Kalau bab 33, Musa menulis atau mencatat mereka berpindah dari satu tempat ke satu tempat sebanyak 33 kali dalam 40 tahun. Nanti bab 34 ada 7 tempat lagi sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Maksudnya, orang Israel dalam 40 tahun mereka menggembara, mereka berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain sebanyak 40 kali. Maksudnya puratannya kalau dibagi 40 itu bagaimana? Bagaimana matematik saudara? 40 dibagi dengan 40 adalah 1.
Boleh kayak itu. Maksudnya hampir setiap tahun lah itu. Kadang-kadang beberapa bulan Tuhan suruh mereka pindah. Jadi mereka tinggal di Pondok Daun. Itulah perayaan Pondok Daun. Waktu mereka sudah masuk tanah perjanjian sampai hari ini sudah beribu-ribu tahun. Mereka memperingati akan pimpinan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan sepanjang 40 tahun mereka berada di padang gurun. Memang malam ini pasti tidak mau terlalu mendalami di Pondok Daun. Banyak juga sebab-sebab yang lain, tapi itu yang tadi yang saya kongsikan itu adalah sebab utama mereka merayakan perayaan Pondok Daun. Boleh faham bagaimana? Ada respon saudara? Boleh ikutkah setakat ini? Jangan kemudian diam malam ini ya. Boleh, ya, terima kasih. Ya, oke. Jadi saya teruskan. Sebenarnya coba kamu lihat sekarang buku tafsiran Pastor. Muka surat 120-21 menjelaskan tentang ini. 120 ada sedikit tentang perayaan Pondok Daun. Dan 121-22 menjelaskan tentang keluarga Yesus. Sebenarnya dalam Injil Markus pernah satu kali ibu Yesus dan adik-adik kepada Yesus datang untuk membawa dia. Ada satu kalimat dalam Injil Markus bab yang ketiga, mereka menyangka Yesus sudah macam tidak waras, sudah gila sebab Yesus mengusir syaitan dan melakukan mukjizat, pindah randa dan membawa murid-muridnya berjalan keliling seluruh Israel. Jadi keluarganya waktu itu tidak mengerti. Jadi dalam bab 7 ini ada satu kisah juga. Dalam versi Borneo dan Indonesia, perkataan itu adalah saudara-saudara Yesus. Pastor baca bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani dia adalah Eldelphos. Kalau jamak itu Eldelphoi, maksudnya adalah brothers kalau bahasa English. Jadi, tapi bahasa Yunani dia, kita secara 100% tidak begitu pasti sama ada itu adalah adik atau abang kepada Yesus. Hanya brothers saja, brothers of Jesus. Mungkin pastor mau tanya supaya kamu coba respon. Pada hemah saudara, adakah itu adik atau abang kepada Tuhan Yesus? Dalam bab 7 ada saudara-saudara Yesus berdialog dengan Yesus, menyuruh dia untuk pergi ke kota Yerusalem merayakan perayaan Pondok Daun. Apa pendapat saudara? Itu adik atau abang kepada Yesus? Bagaimana? Ada respon saudara? Tiada yang mau jawab. Boleh juga buka mic kalau mau berdialog dengan pastor. Jangan kamu segan. Itu adik atau abang? Kamu faham soalan pastor? Kalau saudara-saudara Yesus itu brothers, adik atau abang? Itu pertanyaan pastor. Supaya buat kamu fikir bagaimana? Adik. Oke. Ya. Mungkin kalau saya punya jawaban pun adik. Cuma pastor mau jelaskan sebab ada satu fahaman bahawa setelah Maria itu hanya melahirkan Yesus, ada gereja lain, ini bukan gereja SIB kita lah. Ada satu gereja lain mengajar bahawa setelah Maria melahirkan Yesus, dia tidak melahirkan anak yang lain. Jadi ada satu fahaman, mungkin ini abang Yesus, maksudnya abang angkat, abang tiri, bukan abang angkat, minta maaf. Maksudnya Yusuf pernah mengawini istri dia yang pertama, mungkin sudah meninggal. Jadi Yusuf sudah ada anak-anak.
kemudian baru dia kawin dengan Maria. Itu satu teori ya.